Kerajaan Kediri adalah sebuah kerajaan yang kaya raya, makmur, gemah ripah, loh Cinawi. Dipimpin oleh seorang raja yang adil bijaksana, Sang Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya adalah suri toladan yang baik bagi rakyatnya. Selalu cakap dan tegas dalam mengambil keputusan. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Kediri mampu menjadi kerajaan yang besar, aman, tentram, dan damai. Akan tetapi, kini keluarga kerajaan dan rakyat Kediri sedang dirundung duka. Dewi Sekartaji, putri baginda Raja Prabu Brawijaya, menghilang dari keputrian. Karena tiada kepastian keberadaan sang putri, maka Raja Brawijaya mengadakan sayembara yang diumumkan ke seluruh pelosok negeri. Barang siapa yang mampu menemukan Dewi Sekartaji, bila perempuan, maka akan dijadikan saudara, dan bila laki-laki, akan dijadikan pendamping bagi Dewi Sekartaji. Di tengah kesedihan itu, tiba-tiba Kerajaan Kediri dikejutkan oleh kedatangan pasukan berkuda dan bala tentara yang dilengkapi dengan senjata perang. Prabu Brawijaya, aku Prabu Klono Gendeng Pito, raja besar dari kerajaan seberang, datang ke sini untuk meminang putrimu yang cantik itu. Mana, jadikan permaisuriku ya. Sabar Prabu Klana. Masalah pinanganmu dapat kita bicarakan nanti. Masalahnya putriku Sekartaji menghilang entah kemana. Bersabarlah Prabu. Loh, kok bisa? Masa anaknya gak diawasin? Ada saja. Apapun yang Prabu katakan, tapi saya bukanlah orang yang seperti Prabu perkirakan. Ya sudah, kalau begitu tak tunggu dulu aja. Tak tunggu pokoknya sampai kapanpun. Pemuda ini adalah Joko Kembang Kuning, dan kedua orang pengikutnya, Nolodermo dan Tawang Alun. Jati diri sebenarnya dari Joko Kembang Kuning adalah Raden Panji Asmorobangun. Mereka bertiga sedang dalam perjalanan mencari keberadaan Dewi Sekartaji yang menghilang. Tugas yang sangat berat. Akan tetapi, mereka sudah bertekad untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Apalagi Dewi Sekartaji adalah kekasih dari Raden Panji Asmorobangun. Kita istirahat dulu, Kakang. Aku agak lelah. Wah, ketok no. Masih Joko kok gampang loyo tuh gimana toh? Kakang, kalau terus-terusan begini, kapan kita bisa menemukan Sekartaji ya? Berbulan-bulan kita sudah mencarinya, tapi kok nggak ada hasilnya juga. Sabar Dimas, jangan ngeluh-ngeluh gitu ta. Memang berat perjalanan yang kita tempuh, namun lebih berat tugas yang telah kita sanggupi. Lagian Dewi Sekartaji kan kekasihmu. Ngapa Dimas tidak ingin bertemu dia? Ayo. Ya pastilah, aku sangat ingin bertemu dia. Apa Kakang berdua punya akal? Bagaimana cara menemukan Sekartaji? Wah, jadi mikir ki. Gimana ya? Aku ada ide. Tak gentung gentang gentung, tak gentung gentang gentung. Piye? Tak gentung. Apa kuwi? Maksudku, gimana kalau kita ngamen kentrung aja? Begitu loh Den Mas. Kentrung? Wah,
Ide yang bagus, Kakang. Oke. Kalau begitu kita berangkat sekarang. Kita ngamen di pasar Paluombo. Ayo Kakang, kita berangkat. Walah, Den. Katanya istirahat dulu. Piye to bocah iki? Allah ayu endi sira lawan yulaeka Allah ayu endi sira lawan yulaeka nema 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 ayu nema 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 Kakang Tawang Alun. Lihat itu. Siapa gadis yang duduk di bawah pohon sana? Sik, sebentar Den Mas. Sopo ya? Loh, bukankah itu Dewi Sekartaji? Benar. Itu memang Sekartaji. Perasaanku tidak mungkin salah. Lah terus sekarang bagaimana Dimas? Begini saja, Kakang. Kita kembali ke Kademangan, kemudian kita menghadap Sang Prabu Brawijaya. Ayo. Bagaimana ini, Kakang Patih? Belum ada secuil berita pun tentang putriku ya? Hamba mengaturkan sembah bakti Paduka. Memang benar, saya belum mendapatkan berita tentang keberadaan Putrinda Dewi. Padahal saya sudah mengerahkan seluruh pasukan untuk mencarinya ke seluruh pelosok negeri. Maafkan hamba Paduka Prabu. Ya sudahlah, Kakang Patih. Mungkin ini merupakan teguran dari Sang Kuasa. Mungkin kesabaran dan keikhlasanku sedang diuji, Kakang. Alah, terus bagaimana rencanamu, Cah Bagus? Mau matur Prabu Brojo dulu atau mau langsung kita lamar aja? Hus, Ki Demang ini loh, sukanya kok nyusu-nyusu. Saya kira belum saatnya kita melamar. Biar besok saja Kakang Tawang Alun yang menghadap Prabu dan Kakang Naladermo yang mengaturkan kotak persembahan. Ya wes, ayen ngono sekarang kalian istirahat dulu saja, ya toh. Aku dan Nyi Demang akan menyiapkan kotak persembahan dan bekal untuk perjalanan kalian besok. Romo Prabu, gimana toh? Aku udah nunggu lama loh. Mosok anaknya nggak datang-datang juga. Piye toh Ki? Aku mengerti, Prabu Klana. Apa arti semua itu kalau Sekartaji tidak ada di Keputren? Walaupun dipaksa, aku tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Hilangnya Sekartaji membuat jiwaku terguncang. Aku tidak mampu memikirkan negara, apalagi memikirkan pinanganmu. Aku harap Prabu bisa bersabar. Hamba menghadap Gusti Prabu. Kenapa, Paman Patih? Ada yang ingin kau sampaikan? Wes, ganggu aja. Hamba menghadapkan Tawang Alun, Gusti. Utusan dari Joko Kembang Kuning, pemuda yang pada waktu itu menyanggupi untuk mencari Adinda Dewi Sekartaji. Mendekatlah Tawang Alun. Bagaimana? Apakah kalian telah menemukan putriku? Sembah bakti hamba, Gusti Prabu. Begini ceritanya. Kemudian Tawang Alun menceritakan tentang lika-liku perjalanan mereka mencari Dewi Sekartaji hingga akhirnya bertemu di Pasar Katemenggungan, Paluombo.
Demikian ceritanya, Gusti Prabu. Dan Mas Kembang Kuning sudah menemukan Dewi Skartaji yang sekarang ada di Palu Omboh, Gusti. Jadi, sesuai yang dijanjikan Sang Prabu, dan Mas Joko Kembang Kuning berhak untuk meminang Dewi Skartaji. Weh, apa-apaan ini? Ngawur kowe Tawang Alun. Skartaji kuwi calon permaisuriku. Apa kowe wuta? Hah? Berani ngomong ngono di depanku? Dasar keparat. Arep ngopo kowe Klono? Aku ora wedi blas karo kowe. Aku kan hanya menagih apa yang dijanjikan oleh Sang Prabu. Ora urusan karo kowe. Tanalas, dasar bangsat. Aku remuk tenan kowe. Ah! Hentikan! Cukup! Prabu Klana, Tawang Alun, jangan mengumbar amarah di istanaku. Memalukan! Seharusnya memang Joko Kembang Kuning yang berhak mendapatkan Skartaji. Akan tetapi, Prabu Klana adalah raja yang kuat. Jika aku menolak pinangannya, berarti malapetaka akan menimpa rakyatku. Perang besar akan terjadi. Aku harus segera membuat keputusan. Semua yang hadir di sini, dengarkan keputusanku. Aku tidak bisa menentukan siapa yang berhak meminang putriku Skartaji di antara Joko Kembang Kuning atau Prabu Klana. Oleh karena itu, aku putuskan untuk diadakan perang tanding. Siapa yang menang sampai dengan matahari naik sepenggalan berhak meminang Skartaji. Prabu Klono tidak perlu mengotori tangannya untuk bertanding melawan coro macam kamu. Aku, Kepulorotan, akan mempermalukan orang ngutik macam kalian. Apa wis? Jeneng kebo. Berarti kebo goblok kowe. Wes, molor sana, neng kandang. Kurang ajar, mati gue! Coba juga dia. Hat! Nyo! Modar! Wah, luput! Wah, goyok murah kowe. Ngejar, kau harus bayar mahal. Modar! Modar! Jadi, Kakang Tawang Alun dosa. Harus laporan di Mas Kembang Kuning. Gawat dan Dimas! Gawat Dimas! Loh, kenapa Kakang? Kok lari-lari kayak dikejar setan? Gawat Dimas! Kakang Tawang sedang diadu di alun-alun Kediri dengan Kebolodran, anak buah Klono, demi memperebutkan Dewi Skartaji. Tapi kelihatannya Kakang Tawang terdesak. Bagaimana ini? Apa? Kalau begitu aku segera ke sana. Dimas! Dimas! Modar kowe Tawang Alun. Endi jagoanmu wong-wong Kediri, ha? Weh, Bu, habisi saja dia, ha? Habis riwayat jorokan teman. Modar!
Modar! Rodermo, bawalah tawanan pulang. Cepat, biar aku yang menghadapi kebolorodan. Ciat! Bangsat! Coro-coroin, Tian! Beraninya mencoreng mukaku! Brawijaya, ini semua tanggung jawabmu! Tunggu pembalasanku! Kediri akan kuhancurkan! Prajurit, mundur! Kumpulkan pasukan! Kita serang Kediri! Wah! Semua yang hadir di sini, kita akan menghadapi perang besar melawan Kelana yang akan menyerang kerajaan Kediri. Karena itu, kita perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi Kediri yang tercinta ini. Aku maklumatkan untuk meminta bantuan Raden Kembang Kuning dari Kademangan untuk membantu kita, juga Paman Patih. Selain itu, aku akan angkat Tawang Alun menjadi senopati Kediri untuk melawan Kelana. Aku akan serahkan pakaian senopati dan keris pusaka secepatnya. Aku harapkan semua bisa berkoordinasi dengan benar, cepat, dan terarah. Mari kita bertarung demi negara kita. Maju! Hancurkan Kediri! Jangan takut. Ayo, lindungi tanah air kita. Modar gue! Orang kebangan! Yang tampak Kediri! Ajian gelap ngampar. Kejar we. Hei, prajurit Sabrang. Kelana sudah mati. Ayo, menyerahlah kalian. Kang Mas Panji, aku sangat merindukanmu. Aku tidak dapat hidup tanpamu, Kakang. Aku juga, Dinda. Telah lama kita tidak berjumpa. Aku pun sangat bahagia berada di sisimu. Sekarang kita bersatu kembali. Aku sangat bahagia. Jangan tinggalkan aku lagi, Kakang. Setelah pertemuan kedua insan itu, pernikahan pun segera dilaksanakan sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Pernikahan Dewi Skartaji dan Panji Asmorobangun berlangsung dengan meriah. Keluarga kerajaan, abdi dan rakyat Kediri menyambut dengan gembira. Dan akhir yang damai dan bahagia pun
menjadi milik mereka semua.